Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi ta'ala ala kulli ni'amillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, yang tak terhingga. Dan tak lupa juga saya selalu doakan khusus untuk para petambak dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberi kesuksesan dan kejayaan yang abadi. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi teori cara budidaya ikan bandeng tanpa pakan pelet. Hasil melimpah besar-besar dijamin 100%. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk channel ini Bandeng Super dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan kami umumkan bahwa Bandeng Super ini sedang mengadakan giveaway atau bahasa sederhananya syukuran menuju 5.000 subscriber, yang insya Allah akan bagi-bagi hadiah siapa saja yang mau ikutan. Caranya gampang sekali, tinggal tulis kata sukses di kolom komentar yang insya Allah akan saya undi secara acak siapa saja yang akan mendapatkan hadiah, insya Allah. Oke, terima kasih. Supaya mempersingkat waktu, langsung saja pada langkah yang pertama, yaitu memilih tambak. Memilih tambak yang tepat dan strategis diantaranya adalah 1. Memilih tambak yang tanahnya unsur lumpur, supaya mudah untuk menumbuhkan lumut-lumut yang melimpah sebagai pakan utama ikan bandeng. Karena lumut dapat tumbuh pada tanah yang mengandung unsur lumpur. Yang kedua, memilih tambak yang tanggulnya besar dan lebar, dengan kira-kira pelebaran minimal 4 meter atau lebih, supaya kuat dan aman dari hantaman ombak. Yang ketiga, memilih tambak yang dekat dengan saluran air yang baik, supaya mudah untuk bergonta-ganti air di dalam tambak. Yang keempat, memilih tambak yang datarannya tinggi, supaya mudah untuk proses penjemuran dan menghindari limpasan dari banjir. Yang kelima, memilih tambak yang jauh dari potensi hantaman ombak dan erosi air laut. Itulah 5 pilihan tambak yang tepat dan strategis. Langkah yang kedua, mengolah tanah tambak. Ada beberapa hal yang harus dikerjakan dalam pengolahan tanah tambak. Di antaranya 1. Menguras seluruh air di dalam tambak. Tujuannya untuk proses penjemuran tanah tambak. Yang kedua, proses penjemuran tanah tambak dengan lamanya kira-kira 1 bulan atau lebih. Yang ketiga, mengangkati lumpur-lumpur di tepi tambak dengan kira-kira kelebaran 3 meter dan kedalaman 1 meter. Jadikan liang-liang atau parit-parit sebagai rumah-rumah ikan bandeng. Yang keempat, memunguti leseh-leseh atau siput-siput tambak, karena sangat berbahaya, bisa makan keseluruhan lumut-lumut di dasar tambak sebagai pakan utama ikan bandeng. Caranya, punguti ketika masa pengeringan tanah supaya mudah. Yang kelima, menebarkan bahan-bahan lumut atau klekap, semisal daun-daun yang kering, kohe kambing, atau pelepah pisang sebanyak-banyaknya, ditambahkan dengan 2 kantong pupuk NPK untuk per hektar dalam proses pengeringan. Yang keenam, menunggu proses penjemuran hingga lamanya minimal 1 bulan hingga terlihat retakan-retakan pada tanah tambak. Yang ketujuh, masukkan air yang baru ke dalam tambak sebagai penghilang zat asin yang tua yang beracun yang dapat mematikan bibit bandeng. Minimal 5 hari, biarkan pintu air terbuka sedikit-sedikit dan saringan terpasang hingga masa panen. Langkah yang ketiga,
memilih bibit bandeng. Dalam memilih bibit bandeng yang berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ikan bandeng secara cepat, di antaranya yang pertama, memilih bibit bandeng yang jenis alam. Jenis alam adalah bibit bandeng yang seukuran nener yang didapat langsung dari tepi pantai. Mungkin sekarang itu agak sulit untuk mendapatkannya, tapi kita bisa menggantikan pada bibit bandeng yang dikarantina oleh penjual. Yang kedua, memilih bibit bandeng yang agresif atau lincah. Yang ketiga, memilih bibit bandeng yang besar-besar atau lebih dikenal dengan bibit bandeng jenis gelondong, seukuran rokok jarum hingga korek gas, supaya mengurangi angka kematian. Yang keempat, memilih bibit bandeng yang lonjong-lonjong atau panjang-panjang. Itulah ciri khas bibit yang mampu mendukung pertumbuhan lebih cepat. Yang kelima, memilih bibit bandeng yang agak kehitaman warna kulitnya. Yang keenam, memilih bibit bandeng yang jenis grade A super sebagai pengganti bibit alam jika tidak tersedia. Itulah 6 pilihan bibit yang berkualitas yang dapat membantu pertumbuhan ikan bandeng. Langkah yang keempat, proses penebaran bibit bandeng. Cara yang benar dalam penebaran bibit bandeng diantaranya adalah 1. Memilih air yang baru supaya terhindar dari air yang tua yang menimbulkan kematian pada bibit bandeng. Yang kedua, memilih waktu di pagi hari, kira-kira pukul jam 7 hingga setengah 9. Yang ketiga, atau memilih waktu sore hari, kira-kira pukul jam 4 sampai jam 5 sore. Tujuannya supaya memilih suhu yang sejuk, tidak terlalu panas yang dapat menimbulkan stres pada bibit bandeng yang menimbulkan pada kematian. Yang keempat, meletakkan balon-balon plastik bibit bandeng di atas air tambak minimal 20 menit supaya beradaptasi dengan suhu air tambak. Yang kelima, melepaskan bibit bandeng secara perlahan. Yang keenam, menghitung kepadatan populasi bibit bandeng. Idealnya adalah untuk cara tradisional atau tanpa pakan pelet itu maksimal 4.000 sampai 5.000 ekor per hektar. Jangan terlalu banyak karena tidak dapat tumbuh besar nantinya. Itulah cara penebaran bibit bandeng yang tepat. Langkah yang kelima, menjaga pertumbuhan lumut-lumut di dasar tambak dan menjaga kejernihan air tambak supaya ikan menjadi tumbuh besar dan terjamin pakan secara alami. Adapun cara perawatannya adalah 1. Taburkan pupuk NPK minimal 20 kg untuk per 1 hektar dalam 2 minggu sekali. Yang kedua, letakkan ranting-ranting yang berdaun-daun yang kering, letakkan di dalam tambak sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, tutup pintu air rapat-rapat supaya pupuk NPK larut di dalam tambak, tidak keluar tambak. Langkah yang keenam, menambah nafsu makan pada ikan bandeng. Setelah lumut-lumut melimpah di dalam tambak, barulah kita menambahkan nafsu makan pada ikan bandeng. Caranya adalah 1. Tutup pintu air rapat-rapat. Yang kedua, taburkan cairan ursal minimal 2 botol untuk per 1 hektar dalam 3 minggu sekali. Langkah yang ketujuh, masa panen. Masa panen idealnya 3 bulan mulai panen ikan bandeng. Untuk ukuran konsumsi dengan standar tambak
yang bagus. Adapun jika tambaknya lebih bagus dipenuhi dengan lumut-lumut yang melimpah, bisa juga 3 bulan kurang sudah mulai panen. Cara memanen adalah 1. Siapkan personil atau pekerja secukupnya. Yang kedua, siapkan alat-alat sebagai memanen, semisal jaring, jala, atau rakat. Yang ketiga, kurangi debit air supaya mudah untuk proses memanen. Yang keempat, atau dengan cara menguras air keseluruhan sehingga bisa lanjut pada siklus yang kedua. Yang kelima, siapkan pengaman seperti helm supaya aman dari hantaman ikan bandeng. Itulah langkah-langkah yang harus dikerjakan. Cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pandang Super, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.